Bangunan runtuh bisa dibangun kembali. Rumah-rumah hancur bisa dibangun kembali. Tapi mental yang hancur, pendidikan yang terbelakang tidak mudah untuk bisa membangun kembali. Oke, dia lari good. Kita melipir ke kanan dikit sampai dilewatin, Pi. Sip. Oke, berhenti kata sini. 6 hari, Ustadz Hadi Hidayat himpun donasi 30 miliar rupiah untuk Palestina. Ustadz Hadi Hidayat atau UWAH mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui Ma'had Islam Rafiatul Akyar atau MIRA. Izinkan saya dengan cepat menyampaikan bahwa dalam rentang 6 hari kita membuka untuk mengumpulkan donasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kami buka Untuk membantu bangsa Palestina, sekitar 6 hari, MIRA dapat menghimpun 30 miliar rupiah donasi dari rakyat Indonesia untuk Palestina. terkumpul sejumlah bismillahirrahmanirrahim 30 miliar. Ustadz Hadi menyampaikan pihaknya mencoba yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Di antaranya memberikan doa kepada Palestina. Untuk itu, UWAH meminta masyarakat berdoa membaca kunut nazilah dalam setiap kesempatan, khususnya saat agresi berlangsung 11 hari yang lalu. Di samping itu, kami menghimbau untuk mengumpulkan donasi ditampung oleh MIRA. Kami mulai sejak 16 Mei 2021 dan kami tutup pada Sabtu 22 Mei 2021. 30 miliar 880 juta 110.889,54 rupiah. Sekali lagi, terkumpul selama 6 hari. Terkumpul selama 6 hari. 30 miliar 880 juta 110.889,54 rupiah. Ini donasi yang dapat dikumpulkan selama 6 hari dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'amillah, dan semoga ini menjadi awal langkah keberkahan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang bisa kita jawab saat dihisab setidaknya berkontribusi pada nilai-nilai kebaikan yang menjadi ibadah. Kurang lebih berlangsung selama 6 hari, kata Ustadz Hadi saat konferensi pers penyerahan donasi secara simbolis dari Ustadz Hadi Hidayat kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk membangun rumah sakit Indonesia di Hebron, Palestina. Ustadz Hadi menginformasikan dalam jangka waktu tersebut telah terkumpul 30 miliar 880 juta 110.889.054 rupiah. Penggalangan dana pun disetor untuk direkapitulasi agar bisa diaudit dan disampaikan kepada publik. Ia menjelaskan dari dana yang terkumpul ini akan dibagikan menjadi 3 bagian atau 3 klarifikasi utama. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan mendesak saat ini di Gaza, yakni $715.000 AS. Kami dapatkan langsung permohonan atau bantuan dari Gaza untuk memenuhi kebutuhan mendesak pasca agresi, ujarnya. Kedua, dana akan diberikan secara simbolis melalui MUI untuk diteruskan kepada Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun, sejumlah $1 juta AS. Ketiga, UWAH menyampaikan bahwa punya program jangka panjang untuk Palestina dalam bidang pendidikan. Untuk itu,
pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ustadz Adi berharap warga Palestina bisa belajar di ITB, UI, UGM, dan kampus-kampus Islam lainnya, sehingga nanti ada insinyur Palestina yang lulus di Indonesia, serta ada penguatan dalam aspek keagamaan dan Al-Quran. Karena itu kami punya program jangka panjang, lebih daripada itu sekitar 5 miliar. Kami juga akan koordinasikan dengan BSI, mohon izin Pak Komisaris BSI, Pak Arif, dan teman-teman lainnya. Kita akan gunakan untuk mensupport pendidikan di bidang pendidikan. Di antaranya kami akan bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk bisa menampung warga Palestina yang belajar di Indonesia. Kami harapkan nanti ada yang dari ITB, UI, UGM, kampus-kampus muslim, sehingga nanti ada insinyur Palestina yang lulus di Indonesia. Ada penguatan juga di aspek keagamaan dan Qur'annya, dan dengan itu insya Allah akan pulang membangun negaranya, membangun masyarakatnya dengan bekal-bekal yang ditimba di Indonesia insya Allah. Itu yang kami bisa persembahkan untuk hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya pada para ayahanda di Majelis Ulama Indonesia yang memfasilitasi pertemuan di hari ini. Tiada lain kecuali kami berikan doa yang terbaik, semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan, dan diterima sebagai amal ibadah khususnya dari kita semua, masyarakat bangsa Indonesia. Datang juga kabar dari Yahya Waloni, bangsa Yahudi dari nenek moyangnya kepala batu. Yang ada di Palestina, yang ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. Bangsa yang dari nenek moyangnya, bangsa kepala batu yang tidak pernah taat, yang tidak pernah menerima kekuasaan-kekuatan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah menghadirkan Nabi yang terakhir dengan cara yang spektakuler pun mereka tolak. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah yang Allah katakan, cukup takut kepadaku saja. Masya Allah. Adapun gencatan senjata beberapa negara sampai ada viral di masyarakat itu. Erdogan menelpon beberapa liga-liga Arab, menelpon untuk memberitahukan supaya Israel ini bangsa yang tidak pernah bangsa yang tidak pernah takut, bangsa yang tidak pernah menghormati. Sampai kapanpun tetap biadab. Pendakwah Yahya Waloni tampaknya tak ingin ketinggalan membahas konflik panas yang melibatkan Palestina dan Israel belakangan ini. Dalam sebuah tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Termometer Islam, Yahya Waloni mengomentari soal Israel dan orang-orang Yahudi. Video berdurasi 25 menit 55 detik tersebut diunggah pada Senin 17 Mei 2021 dengan judul Komentar dan Doa Yahya Waloni untuk Palestina. Menurutnya, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan fenomena yang menghina kredibilitas agama Islam. Yahya kemudian menyinggung Israel yang ia sebut hanya berkamuflase di tengah dunia yang bertingkah seolah-olah bangsa pilihan Tuhan. Yahya Waloni mengklaim bahwasanya Israel merupakan bangsa berpuluh-puluh abad yang memiliki watak kepala batu, bahkan sejak nenek moyangnya. Kemudian di akhir video, Yahya Waloni menutup opininya dengan mengatakan bahwa konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel merupakan persoalan kemanusiaan dan kebiadaban